Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul maghfirah wa syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Bagian dari kebesaran Ramadan adalah Ramadan bulan maghfirah, di mana dengan Ramadan Allah akan sediakan maghfirah lebih besar dan lebih banyak dibanding dengan hari-hari biasa. Sehingga kalau kita butuh pendekatan secara totalitas di dalam kehidupan kita atau di hari-hari yang selain bulan Ramadan, maka dibanding dengan bulan Ramadan, hanya ingat kepada Allah, artinya perbandingan maghfirah Allah itu lebih besar daripada hari-hari biasa. Oleh karena itu, wajar ketika Rasulullah SAW senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah atau berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini merupakan wasilah bagaimana kita benar-benar menjadikan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, mulai dari yang wajib maupun yang sunnah, ini benar-benar sebagai wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghfirah, arti dalam bahasa itu adalah sataro. Ghafaro sama dengan sataro. Berarti maghfirah adalah satrul dzunub. Dosa kita bagian dari kekuasaan Allah yang senantiasa mencatat. Artinya amal baik dan buruk kita itu selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua malaikat yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita, yaitu Raqib dan Atid. Sehingga Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada selirih-lirihnya ungkapan walaupun hanya terucap dalam gerak bibir yang tidak terdengar oleh orang lain, kecuali ini selalu dicatat dan tercatat di sisi Allah dengan perantara Raqib dan Atid. Artinya Raqib dan Atid itu adalah perbuatan buruk, baik dan buruk. Sehingga ketika kita meragukan hal itu, maka Allah jawab dalam firman-Nya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil-kecilnya kebaikan yang kita lakukan, walaupun hanya siratan hati, maka itu akan senantiasa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebaliknya juga hal-hal yang buruk, walaupun hanya dalam siratan hati, apalagi dalam ucapan dan perilaku. Dan ini penting bagi kita, kesadaran diri kita atas dosa-dosa yang begitu banyak. Kalau kita mau menghitung secara wajar dan secara matematis betapa banyaknya dosa-dosa kita setiap hari, bahkan di dalam masa-masa kegiatan Ramadan itu pun kita tidak lepas dari dosa-dosa. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan itu betul-betul bulan bagaimana Allah melimpahkan rahmat dalam bentuk ampunannya kepada kita dengan ungkapan-ungkapan yang bersikap doa, kemudian dzikir kepada Allah, ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar. Karena surga hanya akan ditempati atau orang yang akan dapat masuk surga adalah hanya orang yang dapat mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan, terutama menjelang akhir dari bulan Ramadan ini. Sayang sekali kalau kita tidak benar-benar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga kita semua di dalam menjalani kegiatan-kegiatan atau aktivitas Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, seburuk-buruknya mampu membuat Allah ridho kepada kita dengan ampunannya.
Sehingga wajar ketika kita berharap nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Berikanlah kami ya Allah surga dari sisimu dan hindarkanlah kami dari siksaan neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.